Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah administrasi jaringan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai FTP server. Nama saya Bayu Muarif, NIM 18041085. Nama saya Dodi Pramudia, NIM 18041115. Perkenalkan, nama saya Dwi Daryanti, NIM 180411181. Nama saya Ferry Khairul Ilham, NIM 18041104. Nama saya Muhammad Muftahuddin, NIM 18041100. Nama saya Muhammad Zakib Ridwan, NIM 18041108. Nama saya Suhendro Priyono, NIM 18041168. Sedikit mengenai pengertian FTP. FTP merupakan File Transfer Protocol, adalah aplikasi yang dapat diinstal pada perangkat server maupun klien guna mempermudah seseorang untuk mengirimkan data ke setiap perangkat yang terhubung kepada jaringan, sehingga pengiriman data bisa lebih cepat dan mudah dilakukan. Adapun sejarah FTP dikembangkan oleh Abhay Buzhan pada tahun 1970-an saat masih bekerja pada proyek ARPANET. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis FTP. Yang pertama, FTP server adalah merupakan aplikasi yang dipasang pada perangkat server, berfungsi untuk memberikan layanan komunikasi data antar jaringan. Proses pengiriman data terjadi antara server dengan klien yang sudah terinstal pada FTP client. Pada FTP client, yaitu aplikasi bawaan dari sistem operasi atau pihak ketiga yang diinstal pada perangkat klien, sehingga klien dapat berkomunikasi dan mengambil data dari server yang sudah terpasang FTP server. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan FTP. Kelebihan FTP, 1. Memiliki sistem keamanan enkripsi pada jaringan yang digunakan sehingga kamu tidak perlu khawatir akan peretasan data pribadi. Kedua, memiliki fungsi sebagai penyimpanan di mana data yang dikirimkan tidak akan hilang atau dihapus oleh komputer oleh perangkat elektronik lain. Ketiga, FTP mampu menjembatani pertukaran informasi dan file antar komputer selama prosesnya sudah dilengkapi dengan sistem keamanan yang melindungi data kamu yang kamu kirim atau yang kamu terima. Keempat, FTP mampu melakukan backup data dan file, termasuk restore pada sebuah website. Kelima, transfer data dan informasi melalui FTP sangat mudah dan efisien. Untuk kekurangan FTP, yang pertama sangat bergantung dengan adanya sistem keamanan enkripsi. Tanpa ada sistem keamanan enkripsi, maka FTP tidak aman digunakan untuk transfer data dan informasi. Yang kedua, desain yang tidak begitu kuat sehingga bisa membahayakan administrator karena minimnya informasi tentang faktor risiko yang akan dihadapi. Yang ketiga, kesalahan dalam menyampaikan informasi yang sering terjadi sehingga administrator sulit memahami informasi yang diterima. Tujuan FTP yang pertama yaitu untuk tujuan sharing data, yang kedua untuk menyediakan indirect atau implicit remote komputer, yang ketiga untuk menyediakan tempat penyimpanan bagi user, yang keempat untuk menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. Cara kerja FTP. FTP server menunggu request dari perangkat klien. FTP client diinstal di komputer klien. Komputer klien melakukan request masuk ke FTP server melalui port nomor 21 dan melakukan autentikasi username dan password.
Komputer server merespon dengan memberikan koneksi melalui port nomor 1043. Komputer klien melakukan aktivitas download melalui port 21 dari upload melalui port 20. Komputer server menerima akses download dengan port nomor 1043 dan upload dengan nomor port 1045. Untuk kegunaan FTP melakukan proses upload halaman website ke internet melalui web server atau web hosting. Mampu digunakan untuk menjelajah dan mengunduh file dari sebuah situs. 3. Mampu digunakan untuk mengirim file dengan ukuran besar. Jika terlalu besar, dapat dibagi menjadi 2 partisi untuk lampiran di email. Melakukan pengunduhan dan upload konten, misalnya seperti tugas, kantor, dan kuliah ke server FTP. Dan ini slide selanjutnya, FileZilla atau dikenal dengan FileZilla Client merupakan salah satu software FTP gratis yang open source. Fungsi FileZilla berfungsi sebagai alat pengunggah file dari komputer ke web server. Langsung saja kita praktek instalasi Ubuntu lewat aplikasi VirtualBox. Di sini saya sudah menyiapkan file Ubuntu-nya. Lalu kita atur dulu terlebih dahulu. Kita klik pengaturan. Nah, di sini saya menggunakan adapter satunya, yaitu adapter The Bridge, yaitu sebagai server. Dan adapter kedua, kita di sini sudah menggunakan adapter hanya host, yaitu untuk klien. Kita klik OK. Langsung saja kita mulai. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, kita sudah selesai proses instalasi Ubuntu-nya. Kita klik enter. Kemudian kita terlebih dahulu login Ubuntu-nya. Kita klik username-nya, misal kelompok 3. Kita enter. Lalu kita isi dengan passwordnya. Setelah itu kita meroot terlebih dahulu dengan codingannya sudoku. Dan langsung saja kita ke install FTP-nya. Dan sebelum kita install FTP-nya, kita update terlebih dahulu. Dan setelah update, kita ketik install FTP-nya. Nah, sudah. Lalu setelah itu kita mengetik konfigurasi FTP-nya. Nano spasi /etc/svtpd.conf. Nah, di sini saya untuk menghapus komenan dari read enable as. Ini sudah kita hapus.
Setelah itu kita simpan. Setelah sudah konfigurasi FTP, kita ketik codingan restart FTP-nya. Dan kita sudah selesai untuk mengkodingan dari instalasi FTP server. Lalu selanjutnya kita untuk menampilkan dari file filenya. Setelah kita menginstal FTP server, sebelum lanjut kita cek IPA-nya dulu. Nah, ini yang INP03, INP0S3 yaitu sebagai server, INP0S8 sebagai klien. Langsung saja kita ke FileZilla sebagai aplikasi pendukung. Di sini kita masukkan IP klien 192.168.3.1 192.168.3.1. Username-nya adalah L3, passwordnya adalah 1. Langsung saja klik connect. Lalu kita klik OK. FileZilla ini adalah aplikasi apa? Pendukung untuk upload dari server ke klien. Contohnya file ini kita upload, klik kanan lalu upload ke klien. Nah, ini sudah masuk. Tapi jika dari klien ini mau ke upload ke server nggak bisa, harus kita download. Klik kanan lalu download. Kalau mau ngecek di Ubuntu servernya dengan klik ls. Di sini ada file-file yang tadi di-upload di FileZilla. Contohnya ini WhatsApp, L3, JPT 0137, di sini ada semua di Ubuntu-nya. Nah, itu contoh penguploadannya. Kukira sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.